channel. So, hari ini aku akan membahas tentang bridging visa. Apa sih bridging visa itu? Tapi sebelum video kita mulai, jangan lupa subscribe. Jadi guys, bridging visa itu digunakan untuk menunggu visa kalian di approve. Tapi, kalian tidak bisa mengapply-nya. Bridging visa itu sendiri akan diberikan oleh imigrasi secara otomatis. Seperti kemarin adik aku dari turis visa ke student visa, sambil menunggu student visanya di approve, dia akan mendapatkan bridging visa A. Nah, bridging visa A itu digunakan untuk menunggu visa kita sampai di approve, dan dia akan hilang dengan sendirinya kalau visa kita di approve. Jadi nggak usah khawatir kalau seandainya kalian kesini pakai turis visa, terus kalian ganti dengan visa yang lain, ternyata turis visa kalian itu expired, kalian nggak usah khawatir, karena dengan otomatis sendirinya kalian akan ganti dengan bridging visa A. Dan ternyata kalian mau dengan bridging visa A, kalian mau traveling, apa bisa? Bisa. Kalian harus apply bridging visa B. Jadi, bridging visa B itu digunakan untuk traveling dan kembali lagi ke sini. Kalian nggak usah khawatir dan takut nanti kalian nggak bisa masuk ke sini. Kalian bisa masuk ke sini. Dan kalian bisa traveling sampai visa kalian itu tadi di approve. Tapi pas visa kalian di approve, kalian harus ada di dalam negeri, nggak boleh di luar negeri. So, seperti example, kalian mau ke luar negeri dengan bridging visa B, kalian apply-nya kayak kalian mau traveling 3 bulan. Kalau kalian pengen apply-nya longer, kalian bisa apply 3 bulan lebih. Jangan pas 3 bulan. Kadang imigrasi itu seenaknya sendiri guys. Ya, mereka kadang ngasihnya kalau kita nggak dikasih bukti-bukti bahwa kita mau travel, itu biasanya mereka ngasih kayak 1 minggu atau gitu. Tapi kebanyakan kita apply-nya 3 bulan, itu dikasihnya ya 3 bulan. Tapi aku sarankan untuk teman-temanku yang biasanya apply itu, aku sarankan untuk apply little bit longer, karena itu kan cost money. Jadi kalian ya paling tidak berhemat lah. Tapi yang bagi yang punya banyak uang nggak masalah. Dan setelah kalian kembali ke sini, kalian akan kembali lagi ke bridging visa A. Jadi kalian jangan khawatir, aduh visaku ternyata expire yang B. Nggak masalah, kalian bisa apply lagi kalau kalian mau keluar dari Australia lagi, selagi visa kalian belum di approve. Jadi untuk kalian yang masih confused, masih penasaran dengan bridging visa, gimana cara apply-nya, itu nggak ada ceritanya kita apply bridging visa A. Jadi itu bridging visa itu akan dikasih otomatis dengan sendirinya oleh imigrasi selagi kita menunggu visa kita, kalau kita di dalam negeri loh. Tapi kalau kita di luar negeri apply-nya ya kita nggak butuhkan ya, tapi kita nggak bisa apply bridging visa A. Jadi guys, itu pengertian bridging visa A dan B. Nah, di sisi ada A, B, ada juga bridging visa I atau E. Itu bridging visa yang paling jahat. Maksudnya aku bilang paling jahat karena itu bridging visa kalian harus keluar dari Australia dan dikasih waktu 28 hari, dan visa itu untuk orang-orang yang udah overseas di sini, overstay maksudnya. Overstay di sini. Jadi kalian akan dikasih 28 hari yang bisa dinamakan dengan bridging visa E. Kalau kalian udah dapat bridging visa E, aku sarankan untuk kembali ke Australia, untuk kembali ke negara kalian, karena kalau kalian mau balik lagi ke sini biar tidak dipersulit. Banyak orang yang udah bridging visa E double, dia nggak peduli, aku nggak peduli, udah pokoknya aku yang penting di sini, nggak mungkin ketahuan. Tapi imigrasi cerdik guys, imigrasi bisa tahu kalian di mana dan mencari kalian. Mungkin untuk saat-saat ini imigrasi sedang ya seperti itu. Cuman aku sarankan kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu yang baik, kalian harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, terutama di negara orang, ataupun di negara sendiri pun kalian harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Jangan seenaknya sendiri gitu guys. So guys, itu tadi penjelasan tentang bridging visa A, B, dan E.
Bagi kalian yang belum mengerti, silahkan komen di bawah. Nanti aku akan jawab semua komen-komen kalian. Dan kalau kalian suggest visa apa dan kalian pengen mengetahui tentang apa, nanti aku akan usahakan cari informasinya selengkap-lengkapnya. Karena sekali lagi aku ingatkan, imigrasi Australia, peraturan di Australia setiap saat itu bisa ganti. Jadi kalau kita nggak up to date, kita nggak akan tahu gimana dan bagaimana. Jadi sekali lagi kalau saya ada kata yang salah, saya minta maaf. Dan ini informasi-informasi yang saya dapatkan itu berdasarkan dari websitenya Australian Government sendiri. Jadi kalau ada update pasti saya update. Kalau itu benar ya saya upload. Kalau itu nggak ada ya udah, kita nggak bikin video-video lagi. Terima kasih yang udah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.